Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita kembali ya melalui channel YouTube ini. Tentu harapan saya sekalipun melalui YouTube ini, tapi saya sangat berharap bahwa Ananda sekalian bisa mengikuti dengan baik. Sebab setelah saya evaluasi ternyata hanya beberapa orang yang sering mengikuti, yang dibuktikan dengan catatan-catatan yang dikirim melalui WA. Oleh karena itulah, Anda sekalian, saya harapkan sekali ya agar diikuti setiap materi yang saya sajikan, baik itu melalui YouTube ya ataupun kuliah offline kita. Baik, pada kesempatan ini insyaallah kita akan memulai ya kembali kuliah kita AIK 3 yaitu tentang akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak di dalam hidup bermasyarakat menurut pedoman Islami ya, pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Baik, akhlak ini tentu adalah merupakan refleksi dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebab apa yang ada di dalam diri kita itu terkadang terpancar keluar menjadi suatu bentuk perbuatan. Dan tentu yang biasa mendorong itu biasanya didorong oleh iman. Jadi akhlak itu rupanya merupakan satu refleksi iman yang lahir dari dalam diri kita, yang secara spontan ya keluar begitu saja tanpa embel apa-apa ya, begitu muncul sehingga dia tidak merupakan suatu rekayasa yang dibuat-buat. Jadi dia keluar berdasarkan refleksi daripada keimanan seseorang. Nah, tentu salah satu akhlak yang harus kita perhatikan karena kita ini hidup bermasyarakat adalah bagaimana seorang muslim ya berakhlak ya di dalam bermasyarakat agar mereka itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi kehadirannya dirindukan oleh masyarakat dan kepergiannya diratapi oleh masyarakat. Dan inilah orang yang berhasil ya di dalam hidup bermasyarakat menampilkan dirinya ya akhlaknya di dalam masyarakat sehingga dia disenangi ya, disukai oleh masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam berakhlak terhadap masyarakat kita. Yang pertama adalah prinsip tauhid sebagai dasar. Jadi semua tindakan yang kita lakukan di dalam hidup bermasyarakat itu dalam rangka berorientasi pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat ya atau terjun ke masyarakat dengan pencitraan misalnya, dengan keinginan untuk mendapatkan pujian atau prestise dari orang lain. Tapi semata itu karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita harus juga
berakhlak di dalam masyarakat itu membawa rasa keadilan, ya. Jadi berusaha untuk senantiasa berlaku adil terhadap sesama. Ya, tidak boleh ya memilah-milah. Jangan seperti kondisi sekarang, terkadang ya para penguasa kita tidak bisa adil terhadap rakyatnya sendiri, ya. Jadi dia bisa mempraktikkan hukum itu terhadap masyarakat kecil, tapi terhadap masyarakat besar atau ya yang teratas, strata sosialnya tinggi, itu terkadang tidak diberlakukan. Jadi biasanya hukum ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tentu ini tidak adil. Ya, jadi seorang yang memberlakukan hal seperti ini tentu dia tidak berakhlak ya dalam hidup kemasyarakatan. Kemudian prinsip yang ketiga, harus berusaha menerapkan keseimbangan, ya, yaitu menghormati ya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai seorang masyarakat. Jadi jangan kemudian kita hidup dalam bermasyarakat hanya pintar menuntut hak sementara kewajiban dilupakan. Nah, itu harus menjadi prinsip kita selaku orang Muhammadiyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan, ya, yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena kita ini terutama yang sesama muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kemudian di samping itu menjaga ukhuwah insaniyah. Yang dimaksud dengan insaniyah ini boleh jadi kita tidak seagama, tapi kita sesama manusia. Maka ukhuwah tetap harus dijaga, terutama hubungan kehidupan bermasyarakat. Tentu ya hubungan tentang keagamaan itu tidak boleh, karena persoalan agama itu adalah persoalan untuk kita ya sebagai seorang umat Islam, ya, sehingga lahir ya turun ayat lakum dinukum waliyadin. Kalau persoalan agama itu tidak boleh dicampur adukan. Jadi yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah ini adalah hubungan dengan sesama manusia, karena kita ini sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat aspek agama, ya, keturunan, ya, bangsa dan sebagainya. Kemudian ada ukhuwah wataniyah. Kalau ini ukhuwah wataniyah adalah hubungan antara sesama warga negara Indonesia, ya. Jadi kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, banyak agama, banyak suku, ya, tentu ya sebagai seorang sama-sama warga negara Indonesia itu harus kita bina hubungan, ya, dan tentu dalam rangka untuk persatuan bangsa kita. Nah, itu 3 hal ukhuwah yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana akhlak positif dalam bermasyarakat itu? Seorang yang hidup di dalam masyarakat, pertama dia harus menjunjung tinggi kejujuran, ya, kejujuran. Jadi hidup bermasyarakat itu harus jujur, ya, harus jujur, tidak boleh neko-neko, tidak boleh kemudian ya melakukan manipulasi, ya, penipuan terhadap masyarakat, ya, terhadap orang lain. Kemudian integritas, ya, memiliki integritas yang tinggi. Jadi kalau misalnya diberi amanah, tanggung jawab, ya harus betul-betul dilakukan. Jadi dia harus amanah, memiliki integritas yang tinggi, ya, loyalitas yang tinggi dan sebagainya. Kemudian membangun silaturahim, ya, dan ukhuwah, ya. Kemudian selalu menolong orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Kemudian menghindari fitnah, jadi jangan menjadi pabrik fitnah, menjadi pabrik hasad, menjadi pabrik hoas, ya, dan menimbulkan permusuhan, itu tidak boleh.
Nah, inilah rambu-rambu hidup bermasyarakat supaya kita dianggap orang yang berakhlak hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa akhlak negatif yang harus dihindari. Ya, misalnya tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti orang lain. Ya. Apalagi terhadap tetangga tentu ya. Lebih terhadap tetangga ya tidak boleh. Orang yang dianggap ya tidak beriman diulang itu 3 kali oleh Rasulullah adalah orang yang tidak memberi keamanan terhadap tetangganya. Jadi hati-hati, menjauhi perilaku zalim atau menyakiti orang lain. Kemudian menjauhi sifat sombong, perilaku sombong dan egois. Ini juga merupakan perilaku negatif yang harus kita hindari ya. Jadi menjauhi perilaku sombong dan egois. Selanjutnya menghindari konflik dan perpecahan ya. Jadi berusaha untuk menjaga ya ketenangan, kebersamaan. Jangan justru menimbulkan konflik dan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan sampai justru kita yang menjadi sumbunya, ya kita yang menjadi penyebab. Kemudian kalau kita diberi amanah tugas, tidak boleh kemudian kita bersikap diskriminatif, ya. Tidak boleh kita bersikap diskriminatif. Lalu selanjutnya kita ambil contoh penerapan akhlak bermasyarakat, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ya, menghormati perbedaan dalam keberagaman, kemudian menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Selanjutnya membangun komunitas yang saling mendukung. Nah, jadi ya sebagai penutup ada beberapa poin ya dalam hidup bermasyarakat yang perlu dijaga, yang harus dipahami bahwa yang pertama akhlak dalam bermasyarakat itu adalah bagian penting dari iman kita. Itu dicatat baik-baik. Kemudian pedoman hidup Islam Muhammadiyah itu telah memberi arahan yang jelas. Kemudian ketiga, mari bersama wujudkan masyarakat Islam yang damai. Saya kira demikian Anda sekalian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.